Lantas saya berhenti sebentar, saya bertemu dengan para sahabatnya Syekh Imam Mahdi datang di pondok saya. Pondok saya bertemu dengan saya masukkan di rumah, dia mengatakan bahwa saya inilah sahabatnya Imam Mahdi atau Syekh Qasim, dan apa yang kau perlukan, saya tanya. Saya heran kedatangannya dia itu seperti orang yang bodoh-bodoh. Ada orang 7 itu semua bodoh. Dan gak bakal tumiba dina kiamat sebelum donya iku dikuasai orang Islam sing kedadian sangka anak turunku, sing jenenge padha karo aku, sing jenenge bapake ya jenenge bapakku. Sakniki sampun wonten sing berjuang ngoten niku. Jadi keturunan Rasulullah, namanya Rasulullah Muhammad, dan bapak Abdi. Napa Sayyid Qasim niku Pak sing rame neng YouTube niku, wallahu alam bisawab. Allah yang mengetahui kebenarannya. Tapi kula metu piyambake. Napa panjenengan menika ingkang calon Imam Mahdi? Saya bukan Imam Mahdi. Saya hanya diperintahkan oleh Allah menyiarkan impian saya. Saya pernah membunuh Dajjal bersama Nabi Isa. Saya bertemu Nabi Isa, saya bertemu Ya'juj Ma'juj, dan saya bertemu para nabi-nabi ribuan, dan bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Dan saya diberitahu oleh Allah ini akan terjadi dunia ketiga. Dan setelah itu saya pernah mimpi memimpin semua umat Islam. Berarti jenengan Imam Mahdi? Bukan, saya bukan Imam Mahdi. Padahal Rasulullah ndawakan Imam Mahdi nanti kalau muncul dia tidak mau dijadikan Imam Mahdi dan tidak mengaku Imam Mahdi, karena Imam Mahdi adalah orang yang sudah menjalankan perjalanan Imam Mahdi, dipaksa, dibiat dengan orang-orang yang sudah mendapatkan alamat bahwa seorang itu Imam Mahdi. Maka para hadirin hadirat, kalau memang itu benar, sangat-sangat sudah dekat. Dan ini diprediksikan dengan impian dia menyiar-nyiarkan impian niku. Sama dengan perjalanan beliau Rasulullah 13 tahun di Mekah, tidak diakui sama sekali orang Mekah. Dan dia sampai sekarang sudah 12 tahun, jangkep 13 tahun 17. Tunggu tahun 17. Kalau dunia ketiga terjadi, nuklir dan burung nuklir sudah meletus di mana-mana, maka itulah Imam Mahdi jelas dimunculkan oleh Allah. Mudah-mudahan teman saudaraku, liqa'ul muslimin, liqa'ul ulama cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Namun hati-hati, jangan sampai kita seperti orang Yahudi, orang Nasrani, nunggu-nunggu kedatangan Imam Mahdi. Nanti pasti orang alim Taurat, alim Zabur, orang intelektual, orang ilmuwan, orang yang pengikutnya banyak, orang yang tersohor. Setelah datang beliau Rasulullah, yatim piatu, gak punya pengikut, gak punya pengertian, gak punya ilmu. An-Nabiul Umi, gak mungkin Nabi kok goblok, gak bisa maca, gak bisa nulis. Ini sudah menjadi sunatullah. Allah kapan milih pemimpin itu bukan orang yang pandai, orang yang alim, orang intelektual. Jarang sekali kalau bukan nasab dari orang tuanya. Itu sunatullah. Karena itu akan menjadi hijab. Kamu percaya basirah takon kepada Allah. Tapi syarat orang yang dipilih oleh Allah adalah pertama sidik. Orang yang
jujur, gak tahu ngapusi, gak tahu mblituk. Bisa diuji kesidikan. Setelah sidik amanah, bisa dipercaya, disuruh, diperintah oleh Allah, seberat apapun harus dijalankan. Ketika tabligh mau menyiarkan sesuatu walaupun bertentangan dengan orang seluruh dunia, fatonah, lincah, pandai, bijaksana. Inilah, maka orang-orang ini nanti akan kecelek kalau hanya melihat materi, karena pandangannya mesti hafal Quran, hafal hadis. Orang yang pengikutnya sudah banyak, orang yang sudah dipercaya orang-orang banyak. Maka kalau demikian, kita jangan mudah mengatakan ini bukan, ini tidak, saya nggak percaya. Tanyalah kepada Allah yang sesungguhnya, supaya kula panjenengan sedaya ampun ngantos dadi pengikuti Dajjal. Dan Dajjal pun sekarang sudah ada. Kaca 10 tahun umurnya dengan yang saya anggap Imam Mahdi, lebih muda daripada yang akan muncul. Dan Dajjal sekarang menampung semua agama benar, dan dia hafal hadis dan hafal Quran, tapi wajahnya dempal besar, rambutnya keriting, wajahnya hitam, namun bisa merupakan wajah yang tampan, ganteng, dan bisa dia menginginkan menjadi apapun bisa. Apa orang tidak kepengen? Maka yang hati-hati, sungguh hati-hati Bapak Ibu. Ini sungguh, inna sa'atallah qarib, kiamat sebenarnya sudah dekat. Apabila Imam Mahdi sudah muncul, sudah tidak ratusan tahun lagi. Dan ini nanti Imam Mahdi hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun merdekakan Palestina dan menggiarkan Islam seluruh dunia, ternyata perjuangan Imam Mahdi lebih berat. Tidak ada yang lebih berat, tidak kalah tentang beratnya perjuangan para nabi-nabi. Mergo tugas Imam Mahdi sak dunya, jagat kulon, jagat etan, jagat lor, jagat kidul, yang pada saat sekarang yang diperjuangkan Imam Mahdi niku senengane kula sampean kabeh. Senenganing kula niku biyen penggaweaning kula, dan sampai sekarang orang tidak bisa hidup apabila tidak menjalankan sesuatu yang dilarang oleh Imam Mahdi itu. Kayak nih jenengan penas. Jadi Imam Mahdi ki nerusne syariate Rasulullah. Lah po enek Pak syariate Rasulullah sing saiki gitu rata, bahkan wis gak percaya karo dawuh Rasulullah. Apa kezaliman dosa yang besar dijalankan oleh orang sekarang? Ya bunaya, la tusrik billah fa inna syirka la zulmun azim. Wahai anak cucuku, jangan sampean kowe musyrik marang Allah. Sak temene musyrik iku kezaliman yang sangat besar. Sekarang musyrik merajalela di mana-mana, tapi orang itu tidak tahu, tidak percaya bahwa itu musyrik. Innallaha la yaghfiru dzunuba ayyusrika billah. Allah taala gak bakal nyepuro dosane wong sing musyrik marang Allah. Wallahu yaghfiru dzunuba min ghairi syirkin. Tapi Allah taala bakal ngapura dosane wong-wong sing sakliyane musyrik. Mari kita sadari, dan mudah-mudahan setelah kita mengatakan itu syirik, itu musyrik yang oleh Allah supaya digiar-giar dan diberantas oleh Imam Mahdi, mari sekuat tenaga kita mau berpikir, napa to Pak sejati nih? La'anallah al-mutasawwirun wal mutasawwin wal mutamasilun. Allah taala nglaknati nang gone wong sing gambar lan gone wong sing gawe patung. Bisa kita berhindar dengan gambar.
Inna asadal azabi indallah yaumal qiyamah al mutasawwirun wal mutamassilun. Luwih gede-gedene banget siksa sing banget besok ana dina kiamat ya kuwi wong sing gambar, wong sing pasang gambar lan wong sing gawe patung. Bisa kula panjenengan sudah beredar dari gambar. Mboten urip nek kula sampean niku arep menghindari gambar pada saatnya. Sampeyan nang Mekah gak iso gak duwe gambar wong sampean takoni fotone sampean niku nggih gambar. Sampeyan arep tuku bakso yo gak iso gambar duit yo gambar wong. Masya Allah, demikian yang akan diperjuangkan oleh imam. Apakah nanti bisa Allah maha menghidaki akan menghilangkan itu hadirin. Dan sekarang karena perjuangan dia yang sudah mendapatkan basiroh dari Allah wis gak dianggap karo wong-wong kuwi kabeh, maka tunggu sebentar lagi meledak dunia dan nuklir akan meledak semua gara-gara dosa kita tidak mau memperhatikan atas peringatan Allah yang seperti itu. Banyak sekali seorang kiai ulama carikan satu hadis saja yang memperbolehkan masang gambar. Pak kula niki masang gambare Wali Songo, gambare guru kula niku barokah Pak omahe kula barokah rezekine lancar. Apa nek wis lancar kuwi wis mesti diridani Allah, kuwi dilulu karo Allah bisa. Maka dari itu mari kita percaya, kalau ini kau anggap salah, carikan satu saja hadis yang memperbolehkan kita gambar atau pasang gambar. Tapi ya Pak wong guruku yo masang gambare guruku. Sejak beliau Rasulullah dulu menghilangkan patung Muhammad, iki ngono wis penggaweane nenek moyang kita, mbah-mbah kita sing ampuh-ampuh yo ngene iki kok iki mbok larang Muhammad. Wis keliru agamamu. Begitu pula sekarang kita sudah jauh ditinggalkan oleh beliau Rasulullah. Senajan Rasulullah ngelarang gambar, tapi seakan-akan iku rak biyen saiki gak opo-opo. Kados mekaten menika. Saking ada ternyata Allah Ta'ala tasik memperingatkan itu pun seandainya oleh digambar gambari Rasulullah lah dipasang. Rasulullah mawon mboten boleh, apalagi seorang wali ulama kiai, semua tidak boleh. Dan beliau Rasulullah sendiri pada waktu dia musafir datang ke rumah, malaikat tidak berani masuk rumah. Ya malaikat, jenengan teh mboten gelem masuk omahe kula. Ya Muhammad neng omahmu nek gambar. Ternyata dilihat oleh Rasulullah wonten ing kursine Rasul enek gambar manuk. Sebab itulah malaikat tidak berani, tidak mau masuk di dalam rumah. Itu pun diulangi lagi oleh Siti Aisyah. Mandak wis suwe dia pasang selambu gambar jaran. Rasulullah masih mau masuk rumah, malaikat sudah menjauh. Itu dia sudah merasa jangan-jangan ada sesuatu yang telah ditakuti atau dibenci oleh malaikat. Ternyata datang ke rumah. Wahai Aisyah, apa yang pada saat ini kau ulangi sesuatu yang kita larang? Ya Rasulullah, betul. Ternyata ditemukan Rasulullah dia masang gambar jaran boten ing selambune cendilo. Marahnya Rasulullah tidak main. Dan itu langsung dicacah dijadikan bantah. Jadi kalau panjenengan sakniki durung iso sedikit saja ingkar ini sebenarnya enggak boleh, itu sudah. Lah kok ngoten Pak napa mboten dosa? Tetap. Namun ada aful iman, kowe kena mangan iwak celeng, mangan iwak babi, nek pancen kowe gak mangan iku ora selamat, karena kula sampean kabeh ora iso berhindar dari itu. Mosok to Pak wong mandak gambar mawon kok gak oleh? Mergo apa?
di dalam hadis diterangkan fa innahu min mudhahatil khalqillah krana wong gambar iku nyaingi marang gaweane Allah taala. Maka di akhirat nanti setelah disitu ahyu ma khalaqtum, uripno sesuatu sing mbok gambar, sing mbok gawe. Wong kowe ora iso nguripne kok terok-terok gambar kaya aku. Ini memang taksis ujian larangane Allah. Setiap sesuatu ada yang dilarang, yang diharamkan. Nabi Adam ning swarga bebas nglakoni apa wae, tapi satu ini Adam. Jangan dekat-dekat hadhihi sajarah. Namung taksis. Kita iki ojo. Semanten ugi kula sampean kena mangan apa wae, tapi babi celeng ojo. Ini ujian. Kowe kena ngombe apa? Arak, whisky dan lainnya. Ojo. Kowe senek gawe apa wae, klambi sandangan putih ijo sing kepiye wae, tapi sutra emas ojo. Ini memang ditas, maka begitu pula kena gambar apa wae, gambar gunung, gambar lautan, gambar pohon-pohon, tapi jangan sampai menggambar makhluk yang hidup, yang ada nyawanya. Ini memang ditaksis. Mari kita pahami. Insya Allah menaik panjenengan. Oh iya. Memang ini ujian dari Allah Ta'ala. Mulai saat ini. Monggo. Kula langsung dibel saking riko. Sinten Pak Yai sing mau menyarankan kepada umat bahwa gambar ini syirik, sesuatu yang dilarang oleh Allah, menawi mboten ulama. Sedang ulama kiai sekarang tidak berani, nggak berani karena memang gambar guru-guru kiai-kiai kita pasang di dalam rumah kita menjadi idola. Kalau kamu sudah merasa bangga, inilah guru saya, tanpa guru saya itu sudah syirik. Karena kamu membanggakan sesuatu selain Allah. Karena manusia tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah adalah wasilah dari guru itu. Tapi jangan kelebihan lantas kok anggap dewa sebagai guru kita. Ini sangat berat sebenarnya kita mengungkapkan. Maka dulu yang pernah saya beri gambar neng omahe enek foto niku ewon kula motok niku fotone kula untuk memperkenal sakniki kula tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niku ditutup dengan tulisan sapa wonge gelem masang tulisan sholawat, masang zikir, maka malaikat selalu njaluk ning ngapura malan Allah. Niki pun kula cawis nih dateng riku gratis. Mangke dipasang dikinutup gambar-gambar panjenengan. Nek pun dipasang dateng omah, disimpen, nek kangen karo gurune, digak lemari didelok rapo. Yang tidak boleh ditampakkan, diidolakan. Lah nak presiden Pak, nek kowe gak masang gak selamat yo pasangan untuk tulak bal. Dan ini karena aku lo panjenengan masih dhaif, tidak mempunyai kekuasaan apa-apa. Hadirin hadirat rahmatullah. Ternyata tugas dari Imam Mahdi sebegitu beratnya. Lho Pak, umpama mangke sing Imam Mahdi niku Said Qasim, dengan Said Qasim Muhammad Qasim sendiri tidak mengaku sebagai Imam Mahdi, napa wis pas kalih dawuh Rasulullah nek ningali nasabe dari Rasulullah wis. Nek ningali nama Muhammad persis Rasulullah juga Muhammad. Nek ningali nama Qasime dan Rasulullah anak ya Qasim, bedanya bapak namanya Abdul Karim. Sampai Mbah Karim oleh kemuliaan jenengan termasuk bapak Said Qasim. Nasihat Yai terhadap informasi kemunculan Said Muhammad Qasim ini, nasihatnya. Bagi saya
para alim ulama jangan mudah percaya dan tidak percaya. Karena kita sebagai ulama, sebagai kiai itu harus penuh husnudzon. Kebanyakan orang sekarang itu yang dilupakan adalah husnudzon. Mudah-mudahan apabila kita diberi umur panjang dan menangi pada zaman Imam Mahdi, saya ditemukan Imam Mahdi dulu. Ternyata setelah saya berhadiah Fatihah 313 kali, apakah betul Syekh Qasim atau apakah betul Imam Mahdi pada saat sekarang sudah ada? Ternyata saya masih sore jam 9:30 saya seperti orang mimpi, padahal saya pada waktu itu masih baca kitab Kifayatul Atqiyah. Lantas saya berhenti sebentar, saya bertemu dengan para sahabatnya Syekh Imam Mahdi datang di pondok saya. Pondok saya bertemu dengan saya masukkan di rumah. Dia mengatakan bahwa saya inilah sahabatnya Imam Mahdi atau Syekh Qasim, dan apa yang kau perlukan, saya tanya. Saya heran kedatangannya dia itu seperti orang yang bodoh-bodoh. Ada orang 7 itu semua bodoh. Dan sampean Pak Lutfi, sampean itu ya saya tanyakan, lah mana Pak Lutfi? Masih di belakang. Panjenengan dia datang pada waktu itu. Dan itu dia mengatakan, kalau kamu tidak percaya dengan Syekh Qasim itu Imam Mahdi, tapi semua malaikat di alam malakut dia menghormati dan mendampingi Syekh Qasim. Masya Allah. Itu mimpinya sebelum kedatangan kami ya? Satu malam sebelum kedatangan kami ya? Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan sekarang terjadi ya? Terus saya tanya, apakah kamu itu betul-betul sudah bertemu dengan Syekh Qasim? Di dalam mimpi saya tanya seperti itu. Dia menjawab, sudah saya bertemu dengan Syekh Qasim di Pulau Karimun. Masya Allah. Dia menjawab seperti itu. Sampai sekarang saya nggak paham Pulau Karimun itu di mana. Ya Allah, ya Allah, Alhamdulillah. Jadi kita, Yai tadi lebih percaya dengan mimpi, gimana ya itu konsepnya ya? Sejak dulu apapun yang kita jalankan itu impen. Mimpi gitu? Mimpi. Karena saya dulu di pondok, karena zaman akhir itu mencari wanita yang solihah itu sudah tidak ada. Kalau begitu saya tidak akan nikah dan saya harus mati di pondok. Ternyata setelah di situ saya mimpi bertemu seorang mursyid. Apabila kamu ingin menjadi orang yang makrifat dan bisa membenahi umat-umat itu bisa berzikir kepada Allah, kamu harus keluar dari pondok sini. Saya Kiai Ma'ruf Mulyo Cekli. Disitulah saya cari sehingga saya bertemu dengan orangnya. Akhirnya saya bi'at-thariqah. Jadi dari mimpi ya? Dari mimpi. Pertemuannya juga Masya Allah. Jadi Yai setuju nggak dengan Gus Baha tadi tentang mimpi Yai? Makanya ini seperti Yai Qasim. Oh Gus Baha mengatakan itu. Iya itu mimpi ya, lebih otoritas. Karena apa? Nabi-nabi yang dulu, para sahabat yang dulu itu bisanya iman karena impen. Karena mimpi. Semua keterangan dari impian makin yakin. Masya Allah. Jadi seandainya tidak disertai dengan impian, itu tidak. Sahabat Abu Bakar pun sudah menjadi pendamping beliau Rasulullah yang bertahun-tahun. Dia masih meragukan dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, apabila kamu betul-betul Nabi, kok saya belum pernah tahu mukjizat kamu. Mari tunjukkan untuk menjadikan kepercayaan keyakinan kepada hatiku. Akhirnya sahabat Rasulullah mengatakan, apakah kamu dulu pernah mimpi? Masya Allah. Pernah mimpi bahwa kamu keturunan apa itu
matahari, dan matahari di dalam pangkuanmu, dan lantas kau tanyakan kepada seorang pendeta, dan di situ jawab, kamu nanti akan menjadi pendampingnya kasih Allah Nabi akhir zaman. Masya Allah. Padahal impian seperti itu sahabat Abu Bakar tidak pernah menceritakan dengan beliau Rasulullah. Maka disitulah Abu Bakar baru ingat, oh iya kok bisa, kok tahu itu. Jadi memang para sahabat sangat mengandalkan juga mimpi ya. Ya mimpi. Masya Allah.